Pengumuman ini disampaikan langsung oleh akun resmi Bali United pada Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025. Striker Timnas U23 Indonesia direkrut untuk menyambut musim kompetisi 2025-2026. Dari FC Dordrecht to Bali United, selamat datang Jens Raven, tulis Bali United. Striker keturunan Belanda tersebut diikat dengan kontrak selama 3 musim. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer CEO, Bali United FC, Yabes Tanuri. Kami resmi memperkenalkan Jens Raven sebagai striker baru untuk Bali United selama 3 musim ke depan, ujar Yabes Tanuri dikutip dari laman resmi klub. Yabes Tanuri menjelaskan alasannya merekrut striker muda Timnas U23 Indonesia tersebut. Ex-penyerang Dordrecht tersebut punya potensi yang bisa dimaksimalkan oleh tim pelatih Bali United. Apalagi pelatih anyar Bali United berasal dari negeri Belanda yang cukup memahami karakter Jens Raven. Dirinya berharap kehadiran striker Timnas U23 Indonesia tersebut bisa memberikan prestasi terbaik bagi Bali United. Jens Raven adalah striker potensial yang dibutuhkan tim saat ini, ujar Yabes Tanuri. Dan tim pelatih menilai dia mampu memberikan dampak positif untuk tim Bali United di musim yang baru. Semoga Jens Raven bisa menjawab dan memberikan prestasi untuk tim ini, jelas Yabes Tanuri. Nama Jens Raven dikenal pertama kali oleh publik sepak bola tanah air usai gabung bersama Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Jens Raven sukses membawa timnya jadi juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Penyerang 187 cm itu sebelumnya membela FC Dordrecht U21. Striker 19 tahun tersebut mencatatkan 6 gol dari 20 penampilannya di kompetisi Belanda. Sementara bersama Timnas Indonesia kelompok usia, Jens Raven sudah mengoleksi 8 gol dari 17 penampilannya bersama Garuda Muda. Jens Raven pernah tampil di Piala Asia U20 2025 di bawah asuhan Indra Syafri. Pemain berdarah Belanda, Indonesia ingin bermain ke Indonesia karena sosok coach Johnny Jansen yang kini menjadi nahkoda Bali United FC. Pengalaman Johnny Jansen dari Eredivisie membuat Jens Raven ingin memulai karir pertamanya di Indonesia bersama Bali United FC. Selain sosok Johnny Jansen, 2 asisten pelatih dari Belanda yaitu Ronnie Pander dan Jeffrey Talan juga menjadi faktor keinginan Jens Raven mantap memilih Serdadu Tridatu sebagai klub baru di lapangan hijau. Menarik ditunggu bagaimana kombinasi Jens Raven dan Johnny Jansen bakal bekerja bersama Bali United. Rumor kepindahan Rafael Struijk ke Dewa United mengundang pertanyaan dan dianggap aneh oleh banyak pihak. Apa sebabnya? Nama Rafael Struijk menjadi perbincangan di sepak bola tanah air usai dirumorkan akan merapat ke Dewa United. Rumor ini muncul setelah penyerang Timnas Indonesia itu mengunggah sebuah foto seorang pria yang membawa tulisan, "Welcomer, Rafael S." di akun Instagramnya. Sosok pria yang identitasnya tidak diketahui itu tampak seperti mengenakan celana berlogo Dewa United, yang membuat rumor ini pun menguat. Selain dari unggahan itu, rumor Struijk akan merapat ke tim berjuluk Banten Warriors itu terlihat dari tak adanya pemain yang mengenakan nomor punggung 9 di skuadnya. Muncul dugaan bahwa nomor tersebut disiapkan oleh runner-up Liga 1, 2024-2025 itu untuk pemain didikan Akademi Ado Den Haag tersebut. Di tengah derasnya kode-kode ini, akun @Bali11 juga menuturkan jika Struijk telah mencapai kata sepakat dengan Dewa United. Rafael Struijk, penyerang muda Timnas, resmi merapat ke Dewa United untuk Indonesian League, Liga 1, bunyi unggahan @Bali11. Karena sederet laporan ini, tak mengherankan jika banyak yang meyakini bahwa Struijk benar-benar akan merumput di Liga 1 bersama Dewa United. Dianggap tak masuk akal bagi karir Struijk. Sejatinya, banyak yang meyakini jika Dewa United akan cocok menjadi pelabuhan baru Rafael Struijk untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2025. Banten Warriors dianggap cocok karena dilatih oleh pelatih asal Belanda, Jan Olderikering, yang bisa membantu perkembangan Struijk. Selain itu, Dewa United juga punya tempat latihan atau training ground sendiri yang punya fasilitas mumpuni baginya. Tak cukup sampai di situ, tim peringkat 3 Liga 2 2021 itu juga dipastikan akan berlaga di Asia pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Meski di atas kertas Dewa United cocok untuk jadi pelabuhan baru Struijk, tapi kepindahannya ini dianggap sebagian pihak tak masuk akal.
Salah satu penyebabnya karena menumpuknya penyerang di skuad Dewa United untuk mengarungi musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Tercatat, Dewa United memiliki 5 penyerang pada diri Alex Martins, Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, dan 2 rekrutan anyar, yakni Stefano Lillipali dan Privat Barga. Jika Struijk berkarir di Indonesia karena ingin mendapat jam terbang, maka tak masuk akal rasanya jika bergabung Dewa United yang punya stok penyerang melimpah. Apalagi di atas kertas, 5 penyerang ini punya catatan lebih apik ketimbang Struijk saat berseragam Brisbane Roar di musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan catatan yang lebih baik itu, Struijk malah bisa gagal mendapatkan menit bermain yang diidam-idamkannya selama ini. Sekadar informasi, Rafael Struijk memang diminta untuk berkarir di Liga 1 guna mendapat menit bermain dan menambah jam terbangnya. Hal ini tak lepas dari minimnya menit bermain yang didapatkannya sejak menembus kancah profesional pada 2022 lalu. Sejak naik ke tim utama ADO Den Haag pada 2022 lalu, Struijk hanya bermain di kancah profesional selama 501 menit atau baru tampil sebanyak 5,5 pertandingan saja. Dengan usianya yang sudah 22 tahun, jumlah itu terbilang sedikit, sehingga menit bermain menjadi salah satu kebutuhannya agar bisa lebih jauh berkembang sebagai pemain.